Kembali lagi di Poros Salam bersama saya, Patrick dan Fuad. Selamat merayakan Hari Idul Fitri bagi yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon dimaafkan lahir dan batin dari kami di Poros Salam untuk mungkin ada bercanda yang kurang pas gitu ya. Kata-kata yang menyinggung gitu ya. Intinya mohon dimaafkan lahir dan batin gitu. Tapi nggak berlaku buat kalian yang bolotnya udah nggak ketulungan gitu. Itu aja. Gitu. Untuk yang lain-lain ya. Minta maaf pakai pengecualian. Gitu. Oke. Itu aja dari gua. Ya, dan mohon dimaafkan juga para pemain-pemain Manchester United walaupun mereka muslim ya atas apa yang sudah mereka lakukan kepada para fans di sebulan 2 bulan terakhir. Ya, sebulan 2 bulan, satu musim keles. Ya, yang parahnya kan sebulan 2 bulan. Ya, sebulan 2 bulan terakhir. Intinya mohon dimaafkanlah ya para pemain-pemain tim kesayangan kalian itu. Mohon dengan hati yang lapang terima saja segala kesalahan mereka dan segala permintaan maaf mereka yang sering mereka posting di sosmed. Itu aja. Gitu loh. Semoga musim depan kita bisa mulai dari nol lagi. Semoga para pemain-pemain Manchester United kembali ke fitrahnya. Fitrah sebagai pemain di sebuah klub besar yang tahu arti mengenakan seragam dengan lambang setan merah atau apapun itu di sebelah kiri. Itu aja kalau kata Roy Keane kan mereka bukan pemain sepak bola sekarang. Mereka adalah TikTok profesional katanya. Ya, joget aja bisanya. Lu bayangin aja. Di saat ada dulu seorang kapten cedera, kemudian dia latihan beneran. Latihannya sangat keras gitu ya dan itu nggak bocor gitu. Mungkin setelah berapa tahun gitu baru kelihatan. Itu gitu dia yang nge-share. Iya, belakangan gitu loh. Bukan dulu ya, pada sekarang ini dia nge-share-nya. Ya. Ya, jadi sekarang ini dia bertahun-tahun baru dia liatin beginilah dulu gua latihan, beginilah gua dulu proses pemulihan gitu ya dibandingin seorang pemain yang gua mau nyebut namanya udah males gitu ya. Latihan dengan lagu dengan joget. Dia tahu nggak yang dia begini? Pas waktu dia kayak gini, gue teringatnya tortor, kayak tortor. Bata. Udah emang enggak ya. Tapi nggak cuma dia sih, Wat. Maksudnya lu lihat sendiri kan, Jesse Lingard kurang unprofessional apa coba? Lawan Chelsea, udah sampai di hotel ya, tiba-tiba bilang dia nggak mau main. Dia nggak bisa main karena ada urusan keluarga katanya. Itu cuma alasan ya, supaya dia nggak bisa main aja lawan Chelsea. Yang otomatis mengurangi jumlah pemain cadangan yang tersedia untuk MU pada pertandingan itu. Itu kan sangat unprofessional kan. Makanya ketika dia bilang dia mau cabut dari MU ya kita sebagai fans ya udah monggo, that's the door kan gitu. Don't hit your head on your way out kan gitu. Itu adalah pemain-pemain yang dari awal Poros Salam gue udah bilang parasit. Yang mengganggu induk, mengganggu pohon utamanya gitu ya. Walaupun dia bilang nggak mungkin lah mereka cuma 2 ya. Lu nggak tahu ya lu pernah berada di sebuah lingkungan toksik apa enggak gitu ya. Tapi ya lu di kelompok belajar aja, kalau kelompok lu ada 6 orang, ada 1-2 orang yang males gitu kan akan mempengaruhi pace lu dalam yang lainnya. Sementara pada saat lu mau mengumpulkan tugas lu tidak mencantumkan nama mereka, itu kan ada rasa enak karena mereka satu grup sama lu, satu kelompok sama lu gitu. Jadi betul. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa pemain-pemain toksik itu emang sangat berpengaruh dalam satu tim gitu loh. Ya inilah yang dirasakan oleh United sekarang gitu. Mungkin nggak sih mereka mungkin ada faktor merasa akamsi? Ya selain luar akamsi, mereka juga tahu bahwa mereka nggak akan dijual sama pemilik klub gitu. Itu juga dengan gaji besar yang mereka terima juga mereka tahu bahwa tidak semua klub bisa membayar gue segini gitu loh. Klub akan berpikir 2 kali untuk gue mau ngontrak kayak Pogba aja kan nggak kelar-kelar juga sampai sekarang gitu. Dengan gaji segitu. Dia kan udah rilis kalau sekarang kan. Dia udah lepas gitu aja jadinya. Dan orang juga akan berpikir, klub juga akan berpikir, wah ini pengaruhnya buruk nih kayaknya. Kalau dulu mungkin di Juventus gitu-gitu nggak kelihatan gitu karena di Juventus tuh masih banyak pemain, dia masih sangat muda, terus banyak pemain-pemain yang jauh lebih senior dari dia gitu ya, sehingga tidak terlalu bertingkah gitu loh. Paling ya sebatas mungkin cat rambut lah apalah, tapi masih banyak yang dia segani gitu. Once dia menjadi juara Piala Dunia, kemudian bermain untuk klub sebesar United gitu, dia ngerasa ya he's the center of the universe kali gitu. Dan sekarang bahkan
pemain, ya jadi lu pikir aja, pemain selevel Pogba yang skillnya nggak usah kita ragukan lagi lah ya, skillnya bagus, dengan CV-nya yang pernah juara Serie A, pernah juara Piala Dunia, pernah juara Europa League gitu ya. Nggak ada klub yang tertarik buru-buru gitu loh untuk guide dia. Itu kan Ya don't you think gajinya, it Wah, feel gajinya up ya? iya. It's a bit weird gitu loh. Iya. Tapi Cuma ada dibohongin nilai aja positif gitu. dari Pogba akhirnya, Wat. Ada satu nilai positif dari dia. Gara-gara dia nge-tweet tentang sepak bola yang kurang sesuai dengan apa programnya MU, yang media officernya MU yang kemarin, yang gue lupa Charlie apa namanya gitu, gue lupa. Dia kan nge-tweet itu. Nggak lama kemudian dia bikin lagi yang kemarin ngedukung Ten Hag tentang Ajax, tapi nggak lama kemudian tweetnya itu dihapus. Nah sekarang si Charlie udah mengundurkan diri dan diganti dengan media officer yang baru. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi tuh yang ini MU bos senggol dong, itu mudah-mudahan udah nggak ada. Jadi udah Nah, banyak nih. itu kan yang nulis akun lokal. Enggak, ya tapi kan di bawah approval dulu dari para Charlie. Kalau Charlie bilang nggak boleh, seluruh dunia nggak bisa. Nggak kan, maksudnya atasannya itu kan pasti ngelapor ke Charlie dulu. Berita itu kan harus jadi satu semua. Kalau lu bilang kayak gitu, gue sih nggak yakin ya akun fanbase di Indonesia nge-tweet kayak gitu tunggu approval dari sana. Jadi dibiarkan lepas aja menurut lo? Oh ya, cuma ada guidance lah pasti. Pasti lah. Nah itu dia guidance-nya itu. Iya, maksud gue kayak kalau yang lu bilang nge-tweet MU bos senggol dong, itu harus itu memang dapat persetujuan dari Carrington, gue rasa itu nggak. Enggak. Maksudnya kan guidance-nya itu kemarin itu di bawah Charlie itu kan sangat lenient ya, sangat longgar gitu loh. Nah mudah-mudahan dengan yang media officer yang baru ini lebih strict aja apa yang boleh di-tweet, apa yang nggak boleh di-tweet gitu loh. Itu satu. Karena sebenarnya kayak kalau misalnya dia bilang ini MU senggol dong, itu menurut gue sih sebenarnya paruh banter ya, gitu. Itu sih. Itu banter. Gue tidak menyalahkan itu gitu loh. Kalau memang ya sama aja kayak dulu orang bilang not arrogant just better. Emang kurang arogan apa itu isi kalimat gitu loh. Jadi pada saat dari dulu tweet akun resmi Indonesia tuh kalau nggak salah nge-tweet ini MU senggol dong, gua rasa sih ya fine-fine aja lah itu banter gitu. Bahwa kemudian itu jadiin serangan pada saat United terpuruk itu udah resiko gitu loh. Karena menurut gua itu banter lah gitu, dan nggak harus nunggu approval gitu loh. Justru yang diatur oleh United menurut gua ya lu nggak boleh nge-tweet sara, kata-kata kasar segala macam, itu ya menurut gua gitu, atau sexual harassment atau apalah gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi lu bilang semoga itu sih enggak lah ya menurut gua sih enggak masuk di akal. Tapi intinya Charlie udah mengundurkan diri dan akan digantikan dengan Ward siapa gitu, Ian Ward atau siapa gitu, gue lupa namanya. Demikian juga sekarang ini yang ngurusin semua banyak fasilitas, yang ngundurin diri pokoknya Murto. Yang ngurusin fasilitas first team juga udah digantikan, dan yang menggantikan itu adalah salah satu yang terbaik di Premier League. Banyak. Jadi dari sisi itu gue ngelihatnya sih oke, ini ada niat untuk mengubah manajemen, ada niat untuk apanya. Mudah-mudahan ya kayak kata lu, mudah-mudahan musim depan we see a different Manchester United lah daripada apa yang kita lihat 1-2 bulan terakhir ini. Which gue jujur aja gue nggak nonton 1-2 pertandingan terakhir ini. Bahkan ya bisa dibilang ya bisa ya kenapa gue bilang ya semoga mulai dari nol United kembali fitrahnya. Fitrah lu itu klub besar, fitrahnya lu itu adalah klub yang berkompetisi untuk memperebutkan juara, either di entah itu di EPL, entah di FA Cup, entah itu di Champions League gitu. Fitrah klub lu itu adalah bersaing di situ gitu, lu bukan cuma jadi pelengkap, penggembira gitu. Lu bukan klub sekelas, ya maaf aja nih ya, lu bukan klub sekelas kayak Basel, lu bukan klub sekelas ya mungkin Atalanta yang cuma wah ini 4 slot buat klub Italia udah terisi gitu ya, maaf aja gitu. Bukan merendahkan Atalanta atau siapapun, cuma maksud gua ya fitrahnya United itu adalah klub besar gitu. Lu seharusnya bersaing di paling atas. Ya, lu bersaing di situ, dan dengan banyaknya nama-nama lama yang keluar yang menurut kita sebenarnya tidak kompeten ya, kayak Woodward, Murtoh yang deal-dealan segala macam, terus Matt Judge gitu ya. Menurut gua semoga ya, gue selalu percaya lah bahwa orang pasti bisa berubah ya gitu loh. Gue percaya walaupun presentasinya ada yang besar ada yang kecil, tuh balik lagi ke personanya masing-masing. Tapi mudah-mudahan Glazers akhirnya benar-benar sadar, terserah lu mau cari duit dari klub bola itu, terserah, itu urusan lu, karena itu bisnis, itu memang tanggung jawab lu gitu. Lu keluar duit segala macam, tapi lu tidak boleh menepikan sisi bahwa fans butuh
butuh penghargaan dari klubnya dalam bentuk prestasi gitu. Itu yang dibutuhkan fans gitu. Nah, prestasi itu apa? Ya trofi gitu loh. Dan untuk mendapatkan trofi, ya lu harus benar ngurusnya gitu. Walaupun utang lu sekarang paling besar, terus lu ada rencana juga akan narik dividen lagi, kalau nggak salah kemarin gue baca beritanya gitu. Ya udahlah ya, yang penting sekarang ya lu investasikan balik ke klub gitu. Tapi berita terakhir dia agak tergoda nih sekarang. Keluarga Glazer tergoda untuk menjual karena harga Manchester United lagi naik nih. Lagi tinggi, ya. Lagi tinggi. Dia tertarik untuk jual, dan kalau cuma tertarik untuk menjual tapi nggak ada yang beli kan nggak ada gunanya juga nih. Ya, sama nah kayak ini Pogba, ada kemungkinan kan? Jim Ratcliffe yang CEO-nya perusahaan chemical di Inggris sana. Dia tertarik kemarin ngambil Chelsea kan. Cuman kan ini lagi negosiasi nggak jelas-jelas ini. Nah ini sekarang ya fans MU ini lagi minta sama Sir Jim Ratcliffe ini untuk ngambil alih dari Glazers. Karena yang diminta sama Glazers itu kalau nggak salah 2,5 billion kalau nggak salah. 2,5 bukan billion. Yang 4 ya? Nggak tahu gue. Pokoknya kemarin gue baca itu antara 2,5 billion sampai ya mungkin sampai 4 billion gitu. Which is more than capable untuk seorang Sir Jim Ratcliffe untuk membelinya itu. Plus dia fans MU. Ya, jadi mudah-mudahan aja gitu loh. Cuma yang ngelihat hierarkinya sekarang, ya gue sih berharap ya musim sebenarnya udah lama berakhir kan, udah pernah di Porsalang bahwa ya pas waktu kita United, yang pas waktu kita ini kan, yang waktu kita Spaces kan kita udah bilang the season has ended waktu kan. Di Space juga di Space gue yang bilang tuh, gue bilang musimnya udah kelar nih buat United, udah nggak ada lagi gitu. Jadi apalagi yang lucunya justru sekarang rame yaitu berita tentang Ten Hag terus kan gitu loh. Udah ada chantingnya, udah ada change-nya, terus kemarin keluar juga berita bahwa Ten Hag mau pemain-pemain kembali 2 minggu lebih cepat, betul. Liburan gitu. Betul. Ya menurut gua agak kurang pas ya, lu masih menangani Ajax terus tapi udah ngurusin klub yang satu lagi. Iya, menurut gua sih itu kurang. Gimana perasaan Ajax juga kan, lu udah kayak gitu. Dan ya harusnya lu menghormati juga kontrak lu di Ajax, dan betul. Di United juga masih ada Ralf gitu. Walaupun menurut lu itu kan bagus gini-gini. Oh iya gitu. At least mungkin lu bisa sedikit menahan diri lah sampai benar-benar selesai lu di Ajax, lu baru keluarkan statement bahwa lu senang jadi manajer segala macam bla bla bla, lu kasih di situ gitu. Jadi hal yang kayak kemarin itu ada keluar beritanya, ya menurut gue sih kurang pas, tapi ya udahlah ya gitu, kita nikmati aja gitu. Toh gue juga udah 2-3 minggu kayaknya, pokoknya dari bulan puasa gue nggak ada nonton United itu. Kemarin aja tuh gue nonton lawan Brighton. Lawan Brighton gue nonton tuh karena apa ya? Karena gue belum tidur. Nah udahlah itu gue tonton tuh jadinya gitu sambil lu baca. Lu dapatnya yang menang. Gua sial. Lawan Brighton kan kalah 4-0 PA. Oh iya itu ya yang lawan Brighton. Yang kita menang lawan ini ya, lawan Brentford. Enggak, iya gue nonton Brighton itu juga gara-gara belum. Itu kan agak enggak terlalu malam ya. Makanya pas menit ke 60 udah 4-0, matiin aja lah, nggak ada gunanya lagi nih. Dan itu kemenangan terbesar Brighton ketiga kalau nggak salah dalam sejarah mereka gitu loh. Itu kemenangan Brighton at home sejak World War II melawan MU. Gitu. Jadi lu bayangin dengan skor segitu lamanya, dengan skor yang parah gitu, telak banget lagi. Dan dengan kebobolan 4 gol itu bisa jadi United mengakhiri musim ini dengan defisit, yang mana itu kan menjadi yang pertama kali juga dalam sejarah Premier League gitu. Karena sekarang cuma surplus 1. Jadi lu bayangin kalau nanti away lagi kalah 2-0 aja sama Crystal Palace. Betul. Dan itu udah jadi kekalahan kelima berturut-turut away. Yang mana berbanding terbalik, sebelumnya 49 partai tidak terkalahkan away. Sekarang lu udah 5 kali kalah berturut-turut away. Kenakan zaman Sopo toh. Jadi dan udah dipastikan United apa ya? Poin terendah. Sepanjang bukan Premier League aja, sepanjang MU. Ini poin paling rendah, 55 poin. 58. Kalau sampai detik ini kan 55 nih. Kalau kalah lagi ya 55 lah. Bukannya sekarang 58 kalau menang 6-1. Sekarang 58. Sekarang 58 ya. Masalah sekarang 58. Jadi kalau nanti kalaupun nanti menang lawan Palace poinnya 61 masih kalah karena zaman Moyes itu 64. Ya 58 sekarang. Ya, 58 jadi maksudnya records are broken kan.
Lagi-lagi records are Ya, broken, worst tapi in a bad way record. lagi gitu loh. Gitu. Jadi sudah tidak ada yang dibanggakan dari United dalam satu dua musim. Ya, kalau kayak tadi gue baca ada tweet-tweetnya Gusti gitu ya, dia bilang ya fans ada andil lah gitu, karena lu yang kemarin sibuk teriak oleh out, bukan kita nggak bisa move on gitu loh, karena ya lu bayangin aja gitu loh, itu akibat lu yang tidak mau, ya memang tidak menjamin kalau tetap dipegang oleh United tidak memburuk ya, cuma at least couldn't be this bad kan gitu. Ya, mungkin couldn't be this bad, mungkin gitu loh. Mungkin. Gitu loh. Karena toh apa yang dicapai Rangnick sekarang sama yang dicapai oleh 11-12 bisa dibilang gitu loh. Secara poin sih lebih rendah malah. Iya, lebih rendah daripada yang dicapai oleh gitu loh. Walaupun nanti orang akan bilang lagi ya Rangnick kan cuma 6 musim gitu loh. Oh iya, setengah musim. Cuma yang nggak akan kelar-kelar lah perdebat. Cuma yang jelas kalau gua adalah orang yang sangat menyayangkan gitu. Tapi ya udah gitu, mau apapun ya United tetap klub yang masih gue dukung gitu. Itu aja. Ada satu kemarin tuh United Indonesia Solo sempat bikin live di Instagram kan. Gua sempat ikut ngobrol di situ sebentar. Mereka tuh ngebahas bahwa ya inilah mudah-mudahan musim depan tuh perombakan total katanya. Gue cuma bilang sama mereka, kalau ini perombakan total, kita rombak lagi. Kalian sabar nggak? Karena ya jangan ngarep 1-2 musim udah jadi. Karena ini bisa jadi 5 musim kita ngadepin yang kayak gini-gini lagi. Karena kemarin Ole juga udah rombak gitu loh. Sekarang dirombak lagi. Yang ini yang sering kita ucapkan di Poros kan. Berulang kali kita bilang, nah ini rumah diruntuhkan lagi. Dibangun lagi dari bawah. Disiapkan lagi dasar-dasarnya. Jadi ya ibaratnya gini tiba-tiba deh. Lu lagi bangun rumah, terus tetangga-tetangga lu lewat gitu atau saudara lu datang. Jelek kali masa kamar mandinya di sini gini, sementara yang punya rumah kan lu sebenarnya gitu. Iya, betul. Lu yang tahu kalau gue pengen teberak banget nih Pak, yang gampang aksesnya kemana, makanya gue taruh kamar mandi gitu. Terus ada orang jelek, terus tiba-tiba ada tetangga-tetangga gitu, jelek kali cat rumah kalian gini lah, itu kan rumah lu yang ulang lagi ya. Lu cat ulang lagi gitu loh. Sementara sebenarnya mungkin udah tetangga kan ngelihat dari luar nih, catnya nggak pas. Sementara cat di luar itu relate sama bagian dalam lu, sama interior lu. Jadi misalnya lu cat luarnya rumah lu tuh warna pink, itu hak lu, karena mungkin di dalam tuh warna-warna pastel, perabotan lu, keramiknya mungkin ada agak warna merah muda yang buat di kamar. Jadi kan inline sebenarnya, cuma kan beli karena orang lihat dari luar, jelek kali nih gini. Terus si bodoh ini, oh iya ya, dicat lagi lah. Apa namanya itu, Wan? Apa itu namanya, Wan? Orang yang nggak punya apa namanya itu? Bodoh. Nggak punya pendirian bodoh gitu ya. Domba lah ya. Gitu loh. Dibilang orang gitu, oh iya diganti gitu. Oh kok kalian pakai tegel ya? Sekarang kan udah musimnya pakai pakai seng gitu loh. Kalian ganti pakai seng, padahal pakai seng panas. Jadi udah bagus-bagus rumah dibangun, tanahnya udah jelas gitu. Kalian taruh kolam renang kalian di depan gitu ya. Terus kata tetangga, kok ditaruh di depan kan recok, kalau orang berenang orang tahu lah di luar gini. Sementara di belakang udah kalian jadikan mungkin ada lapangan bola atau lapangan golf, mini golf atau apalah gitu. Besar juga rumah orang itu ya. Ngomong-ngomong ngeri kali rumahnya ya. Ada lapangan bolanya, ada kolam renangnya. Bukan orang bola, kaya ini berarti. Mini golf, put itu. Mini golf pula. Iya, ada. Jadi kan sebenarnya itu benar. Jadi makanya orang balik tengok lagi. gini sedikit diganti. Jadi nggak ada cerita kok namanya ngebangun ya. Kalau kalian terus ikut-ikutan dengan apa yang diarahkan, kemarin juga di Instagram United Indonesia Solo itu gue bilang, kalau kalian terus-terusan ngikutin omongan mereka pundit-pundit yang cari duit dari sensasi, ya kita jadi gini-gini aja terus, karena bukan apa-apa. Pemilik kita ini goblok, nggak ngerti bola. Kemarin apalagi manajemennya, mudah-mudahan yang sekarang udah agak mendingan ya. Kalau kemarin mereka nggak ngerti bola, jadi ketika fans sudah mayoritas bilang Ole out, ya udah kita dengerin kemauannya Ole fans saja. Mereka mintanya ini, ya udah kita bikin gitu kan. Kan udah kelihatan. Waktu itu minta siapa, didatangin, kita minta CR7, didatangin CR7. Kapan ini perpanjang 1 musim? Kapan ini perpanjang 1 musim gitu kan? Jadi literally kalau gue bilang manajemen yang kemarin tuh nggak ngerti bola, jadi apa yang kata fans ya udah didengerin. Ya, bukan fans Indonesia ya, maksud gue bukan cuma fans Indonesia, seluruh dunia. Global. Contoh paling gampang itu manajemen gak ada yang ngerti bola dan talent scout yang curan-curan. Pasca Sir Alex, striker United siapa? Martial. Ya. Falcao yang cedera nggak kelar-kelar. Iya. Zlatan yang udah tua. Iya. Kemudian Marcus Rashford lah. Igalo.
Kemudian siapa lagi ya? Cavani yang udah tua juga. Iya. Terus sekarang datangin Ronaldo juga yang udah tua. Jadi selama Sir Alex pensiun, lu bayangin gimana scouting United itu hancurnya gitu loh. Dulu lu bisa dapetin Berbatov gitu ya. Sejelek-jelek lu bisa dapat Luis Saha yang juga nggak jelek-jelek amat pada saat main gitu loh. Oh, Luis Saha waktu dibeli bagus, men. Dari Fulham tuh dibeli sih bagus. Lu bisa bajak Robin van Persie dari Arsenal gitu loh. Betul. Walaupun tua ya, tapi masih sangat produktif. Kontribusinya jelas gitu loh. Ya, Zlatan oke lah jelas. Cuma maksud gua di luar, kalau lu compare Zlatan sama Robin van Persie secara umur oke lah ya gitu. Kemudian ada Ronaldo gitu. Tapi di luar itu strikers kelas A gitu yang lu dapat siapa gitu loh. Rooney aja dibajak dari Everton di umur 16 ke 17 tahunnya. Itu kan sangat sensasional waktu itu. English striker terbaik pada saat itu setelah Michael Owen kan. Dia dijulukin White Pele gitu loh. Iya. Terus lu bisa datangin lagi striker Carlos Tevez, lu bisa bajak dari West Ham gitu loh. Iya, walaupun akhirnya pindah ke seberang. Iya, jadi maksudnya itu adalah contoh kecil betapa rusaknya manajemen United, terutama dalam hal scouting, untuk membeli pemain yang bisa membangkitkan klub ini ke fitrah, ke hitahnya lagi, ke marwahnya lagi. Jadi kemarin gue baca satu dan gue kaget, Wan. Di zamannya Jose Mourinho, dia minta Van Dijk ternyata. Oh iya, Van Dijk itu emang diminta Mourinho. Dia minta Van Dijk, dia minta Fred. Tahu jawaban manajemen apa waktu itu? Van Dijk itu tidak cocok main untuk MU. Ya habis kan beli jadi Lindelof kalau gua nggak salah. Iya, dia beli Lindelof akhirnya. Kemudian kan Mourinho juga yang sempat nawar Maguire kan waktu itu. Betul. Gitu loh. Jadi memang segitu jeleknya lah yang ngurus United belakangan ini gitu loh. Pasca Sir Alex udah rusak banget. Dan satu lagi pesan gua sebagai fans United, ya lu nggak usah gerah juga City beli Haaland, biasa aja. Biasa aja. Napoli dulu beli Maradona, nggak otomatis juga Napoli juara Champions. Tidak otomatis juga Napoli mendominasi Serie A, nggak juga gitu loh, enggak. Walaupun mungkin Haaland adalah kepingan puzzle yang dibutuhkan oleh Pep untuk juara UCL ya. Betul. Mungkin. Lu urusin tim lu aja sendiri. Gitu. Betul. Gua dari kemarin nggak ada tuh nge-tweet tentang Haaland segala macam. Toh udah terbukti kan. Toh udah terbukti. Dengan lu punya squad yang begitu bagusnya juga belum nggak segampang itu kok untuk menjuarai Champions League kan gitu. Ya. Dan malah sekarang ini kalau yang di luar sana meme yang bikin lucu-lucuan di luar malah justru kebalikan jadinya. Haaland udah retire dari pengen juara Champions. Dia dengan bergabung dengan City gitu. Ya, sebenarnya gini, ada yang ke-trigger tadi dengan gue kan sempat nge-tweet tuh. Haaland udah gabung dengan Manchester City. Kita harus dapatkan Roy Keane berikutnya. Pada ke-trigger semuanya. Sebenarnya gue itu kan ngambil dari quote-nya yang lucu-lucuannya orang bahwa ada namanya Haaland di City, terus Roy Keane anaknya dibikin di situ kesannya namanya Ray. Mana ada nama anak Roy Keane Ray gitu loh. Namanya anaknya Roy Keane itu Aiden dan dia nggak main bola gitu. Nah, ke-trigger pada ngomongin ini. Cuman ya it's okay bagi gue. Haaland is a good player. City is a good team untuk saat ini. Tapi it doesn't mean automatically lu bakal menang Champions League, dan itu udah terbukti. Terbukti banget kemarin itu lu udah memimpin, udah bisa untuk qualify untuk ke final. You lost it to Real Madrid. At the end of the day, pengalaman mengalahkan segala squad skillnya lu kan. And ini udah keberapa kalinya Pep gagal di Champions League? Enggak lah, Pep nggak pernah berhasil kok sejak lepas dari Barca. Munchen dulu kurang mewah apa squadnya juga. Munchen dia juara. Mana juara Pep Champions League sama Bayern, gila apa lo? Enggak lah. Itu yang juara enggak lah. Yang Bayern Munchen juara terakhir itu Nagelsmann, sebelumnya itu Nagelsmann kalau gua nggak salah. Oke. Gitu. Ya udah kalau gitu. Itu aja. Sekali lagi selamat merayakan Hari Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga yang sudah mudik, mungkin baterainya sudah charge kembali untuk menghadapi kencangnya. Last game tanggal berapa, Bang? Minggu depan. Tanggal 22 ya? Minggu depan. Itu closingan sekalian. Closingan gitu. Semuanya. Ya bisa agak santai sedikit lah lu pada kan gitu. Sambil mikirin kira-kira minggu atau bulan keberapa lu mau mulai naikin #10HAGOut. Oke, this is me Fuad Porsalang. This is me Patrick Porsalang. Bye.